Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan melanjutkan kisah-Mu tentang penyelamatan manusia. Bimbing kami, buka hati kami, dan pimpin mulut hati hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu hamba dan teman-teman berdoa. Amin. Ya, saudara, ini adalah satu pengajaran yang penting. Intinya gini, 2 minggu yang lalu kita telah belajar bahwa manusia jatuh dalam dosa. Ya, di sini dikasih tahu bahwa kalau manusia telah jatuh dalam dosa, hukumannya itu ada penghakiman. Jadi banjir Nuh adalah memberitahukan kita bahwa nantinya sudah pasti ada penghakiman dan bagaimana cara kita diselamatkan. Oke, ini dari era kuno. Udah keempat Noah Flood, abis itu Tower of Babel. Setelah itu baru kita masuk ke era Patriark. Ya, kira-kira 2480 sebelum Masehi sampai 2360 sebelum Masehi. 120 tahun waktu yang ditentukan dari Tuhan berkata ke Nuh sampai ke banjir besar. Oke, waktu itu waktu banjir terjadi, Nuh berumur 600 tahun. Jadi waktu dia diberitahu Tuhan adalah waktu dia berumur 480 tahun. Itu ya kira-kira gambarannya. Kita akan mulai dengan firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 9 sampai 17. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Oke, Cing Aisyara. 我们来看圣经啊，在创世纪第6章9到17节，关于挪亚的事。挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行。挪亚生了3个儿子，就是闪、含、雅弗。世界在神面前败坏，地上满了强暴。神观看世界，见是败坏了，凡有血气的人在地上都败坏了行为。神就对挪亚说，凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。你要用戈飞木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。方舟的造法乃是这样：要长300肘，宽50肘，高30肘。方舟上边要留透光处，高1层。方舟的门要开在旁边。方舟要分上中下3层。看哪，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。 Oke, sekarang siapa saja yang diselamatkan dalam batra? Oke. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu
dan istri anak-anakmu. 8 orang saudara ya. Dan dari yang segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, semuanya itu harus datang satu pasang padamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Di bawah ini saudara, karakter Chinese dari kapal atau batra Chuan ini adalah suatu vessel di mana ada 8 orang di dalamnya. Jadi saudara, karakter Chinese menandakan bahwa banjir Nuh itu adalah benar. Ini tertulis di dalam karakternya Chinese. Oke, nanti Aisyah akan jelasin lagi arti Chinese dari ini. 我们看谁在方舟里得救了，我却要与你立业，你同你的妻、你儿子、儿妇都要进入方舟。凡有血肉的活物，每样2个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样2个，你要到你哪里，好保全生命。你要拿各样事物记述起来，好做你和他们的事物。挪亚就这样行，凡神所吩咐的，他都照样行了。我们来看这个船的字啊，若船的字写，它的旁边是舟，舟再加八跟口，就是意思是说，在船里面有8口人，就是挪亚他们的一家人。Oke, mantap. Oke. Sisi. Nah, saudara, selain dari karakter Chinese, ya, ada dari bukti arkeologi dari Sumerian King atau tablet yang berisi daftar raja-raja Sumeria menandakan bahwa ada banjir Nuh. Salah satu penyebutan pertama tentang banjir Nuh, banjir besar adalah daftar Raja Sumeria. Dalam sejarah bangsa Sumeria yang mendirikan peradaban pertama di dunia. Beberapa lempengan tanah liat dan prisma yang berisi daftar raja-raja mereka telah ditemukan di reruntuhan Mesopotamia. Jadi salinan daftar Raja Sumeria yang masih ada itu berasal sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, ya. Nah, itu setelah banjir Nuh yang mencolok dari daftar raja-raja Sumeria bahwa ada raja-raja tersebut terbagi 2 kelompok. Adalah mereka yang memerintah sebelum banjir besar. Nah, itu panjang-panjang dia punya umurnya, dan mereka yang memerintah setelahnya. Yang sama mencoloknya bahwa masa pemerintahan rentang hidup raja-raja ini menurun drastis dari 900 tahun menjadi 120 tahun setelah banjir. Sama seperti apa yang ditulis di Alkitab. Sama halnya rentang hidup orang-orang yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah benar, saudara. Daftar Raja Sumeria mengatakan, setelah banjir melanda bumi dan ketika kekuasaan raja diturunkan lagi dari surga. Nah, penyebutan banjir di dalam daftar raja merupakan argumen yang cukup baik untuk banjir besar Nuh dalam Alkitab yang dijelaskan di dalam Kejadian 7 dan Kejadian 8. Nah, keren saudara ya. 苏美尔国王的示范。我们看呀，这个最早提到大洪水的之一，是在创建世界第一个文明的苏美尔人历史中的苏美尔国王名单中，在美索不达米亚遗址中发现了一些含有国王名单的泥板和灵柱。现在的苏美尔国王名单可以追溯到公元前2100年左右。苏美尔国王名单的惊人之处在于，国王被分为2类：大洪水之前统治的国王和大洪水之后统治的国王。
同样引人注目的是，洪水之后，这些国王的统治和寿命急剧减少。在圣经中记载的人们的寿命也是如此。王表上写着，洪水袭击大地之后，王的权力再次从天上显现出来。国王名单中提到的洪水是对创世纪第7到第8章中描述的圣经挪亚大洪水的一个相当好的论据。Oke saudara, jadi inilah bukti bahwa banjir besar Nuh itu benar dan membuktikan bahwa Alkitab benar. Satu lagi saya kasih bukti adalah Epic of Gilgamesh. Ya, kisah banjir kuno, kisah banjir besar ditemukan dalam banyak budaya di seluruh dunia. Tadi ada Chinese, ada Sumeria, ini Babilonia. Jadi Epic of Gilgamesh, kisah Raja Babilonia kuno yaitu Gilgamesh, membuat kisah banjir yang diperluas pada tablet 11, ya tablet 11 kanan ini mirip dengan kisah banjir dalam Kejadian 6-11, salinan epik yang paling terkenal ditemukan di Niniwe pada serangkaian tablet tanah liat yang dibakar. Tablet 11 kanan atas dari Epic Gilgamesh menceritakan tentang banjir besar yang dibawa ke bumi oleh murka para dewa dan memuat seorang pahlawan yang disuruh membangun kapal, membawa segala jenis hewan dan menggunakan burung untuk memeriksa apakah air telah surut. Salinan epik dan kisah banjir lainnya telah ditemukan di timur. Popularitas tema banjir mendukung historisnya dan mendukung banjir pada zaman Nuh. Dan kanan bawah adalah fragmen yang tingginya 6 inci Epic of Gilgamesh yang berasal dari abad ke-7 sebelum Masehi yang ditemukan di Niniwe, saudara. Jadi ini lagi memperkuat bahwa adanya benar-benar kejadian banjir besar yang merupakan murka dari Tuhan untuk membinasakan, menghakimi seluruh dunia. 我们来看这个基尔加美神史是古代洪水故事，世界各地的许多文化中都有大洪水的故事。基尔加美神史诗就是古代的巴比伦国王基尔加美神的故事，在泥板11中包含了一个狂展的洪水故事，类似于创世纪第6章到第9章中的洪水故事。最著名的史诗副本是在尼尼微一系列烧焦的泥板上发现的。基尔加美史诗的第11块泥板就是右上面的，讲述了众神的愤怒给地球带来了一场大洪水，其中有一位英雄被告知要建造船只，接待各种动物，并利用鸟类来检查是否有洪水，水已经退去。史诗和其他洪水故事的副本在东方被发现，洪水主题的流行支持了它的历史性，也支持了挪亚时代的洪水。在右下边的就是在尼尼微发现的公元前7世纪基尔加美神史诗的片段，有差不多6英寸高。Oke, thank you. Saudara, jadi sudah ada 3 sivilisasi peradaban yang cukup memberikan bukti adanya banjir Nuh. Jadi ini saya bikin satu event dari banjir Nuh, dari pembuatan sampai dia turun dan memberikan altar bagi Tuhan, biar kita menghemat waktu. Ya, saya akan baca. Selama 120 tahun waktu Nuh berusia 480 tahun, Tuhan berduka atas bumi. Tuhan memberikan rencana kepada Nuh untuk membangun bahtera dan diselamatkan. Nuh melakukan semua yang Tuhan perintahkan padanya. Pada saat Tuhan memberikan firman itu kepada Nuh berusia sekitar 480 tahun. Ada di Kejadian 6 ayat 3-22, 7-6. Setelah 120 tahun, selama 7 hari, Tuhan menutup pintu bahtera. Kejadian 7 ayat 7, 10 sampai 16.
Setelah Nuh dan para binatang dan 7 orang lainnya masuk ke dalam batra dan telah ditutup oleh Tuhan, ya, maka selama 40 hari air dari bawah bumi menjemur ke atas seperti tsunami dan hujan turun selama 40 hari 40 malam menutupi bumi. Ya, Kejadian 7 sampai 11. Nah, saudara, air menutupi seluruh bumi, tidak ada yang tersisa yang hidup dimanapun di bumi, kecuali Nuh dan 7 anggota keluarganya. Setelah itu, Allah mengirimkan angin melintasi air, angin pun surut, tetapi bumi digenangi oleh air selama 150 hari, dan setelah itu Allah mengingat Nuh. Nah, ini penting ya. Nah, saudara, setelah angin melintasi air dan mulai surut, 74 hari kemudian, air mulai surut dan Batra berlabuh di Gunung Ararat. Kejadian 8 ayat 1-4. Nah, setelah berlabuh di Gunung Ararat 40 hari kemudian, setelah 40 hari puncak gunung barusan terlihat. Ya, Kejadian 8 ayat 5 dan 6. Setelah itu 28 hari kemudian Nuh melepas burung gagak dan kemudian merpati, ya, merpati per minggu, ya. Burung gagak itu makan bangkai, ya, berarti masih ada orang yang mati di sana. Merpati itu adalah burung yang bersih, jadi dia akan kembali kalau tidak menemui pohon zaitun. Nah, sampai 4 kali merpati itu dilepaskan, barusan dia mengambil daun zaitun, barulah Nuh tahu bahwa tanah hampir kering, ya. Nah, setelah 22 hari, ya, waktu itu Nuh berusia 601 tahun sampai tanah hampir kering. Jadi hampir 1 tahun ya mereka ada di Batra, ya saudara, ya. Nah, setelah itu, setelah 57 hari kemudian tanah itu benar-benar kering, maka Tuhan memberitahu Nuh bahwa mereka dapat meninggalkan Batra. Nah, di sini saudara, paling penting adalah 2 hal yang terakhir ini, bahwa kita tahu penghakiman itu pasti, tetapi Nuh membangun altar. Makanya korban bakaran itu pertama kali diperkenalkan di Alkitab itu ada di zaman Nuh, dan perjanjian di bawah pelangi antara Tuhan dan manusia, Cai Hung Xia de Yeding. Kejadian 8 ayat 8 sampai 29 sampai 17. Inilah event lengkap dari banjir Nuh. Oke, saudara, Adi Sarah, Cing. 我们来看洪水的事件，呀，我们很感恩呀，张老师丽莎，做到这么好看，给我们更明白。我们来看啊，上帝为破碎的大地哀掉，就是上帝很伤心。上帝给了挪亚一个建造方舟并获得拯救的计划。挪亚做了神吩咐他的一切事情。当时挪亚大约是480岁。我们再看创世纪6章3到22节，7章到6节。第二个的就是神关上方舟的门，在7天的时候，神就关上方舟的门。创世纪7章7节，10节16节，还有下雨下了40天，下雨40昼夜，覆盖了大地，就是在创世纪7章11节。水覆盖了整个地球，除了挪亚和他的7位家人之外，地球上已无一人幸存。上帝吹了一阵风，吹过了水面，水就退了。这个差不多150天呀。在创世纪7章17到8章1节。我们看水退去的时候是大概74天，水开始退去和停泊在阿拉腊山上的方舟，就是记载在创世纪8章1到4节。在40天以后，山顶也露出来了，
在创世纪8章5节到6节，那么大概28天的时候，挪亚每周都放一只乌鸦，然后放出一只鸽子，因为乌鸦去了没有回来，只有鸽子。在创世纪第8章6到12节，那么在第22天的时候，挪亚已经601岁，当时土地几乎已经干固了，已经可以说干了呀。在创世纪第8章13节，那么在57天的时候，上帝告诉挪亚，他们可以离开方舟了。在创世纪第8章14到19节，所以挪亚离开方舟以后，挪亚建造了祭坛，神宜人的在彩虹之下之夜，就是在创世纪第8章20节、9章17节。 Oke, jadi kira-kira 3 pasal saya rangkum di satu halaman ini. Tapi yang penting adalah ini saudara. Pertanyakan apologetika tentang banjir Nuh. Ketika Anda membaca kisah tentang banjir di kitab Kejadian, Anda tidak hanya membaca sebuah kisah. Anda membaca sesuatu yang akan memancing banyak pertanyaan dan banyak tantangan dari orang luar. Dan akan banyak ditentang oleh orang-orang di setiap langkahnya karena berbagai alasan. Saudara, ketika Anda membaca kitab Kejadian 6 hingga 9, Anda akan menemukan banyak klaim yang sangat kontroversial saat ini adalah 4 ini saudara. Bagaimana mungkin air bah menutupi seluruh bumi? Bagaimana mungkin seluruh bumi tertutup air? Mana buktinya, kata mereka. Yang kedua, semua hewan darat saat ini merupakan keturunan dari hewan-hewan yang awalnya berada dalam batra. Bagaimana mungkin batra dapat menampung nenek moyang semua hewan yang ada di darat saat ini? Itu pertanyaan kedua. Ketiga, Tuhan bisa menghukum dunia dalam murkanya. Semua orang adalah dihabiskannya. Bukankah Tuhan itu maha baik? Bagaimana Tuhan yang maha baik menghukum seluruh dunia? Nomor 4, ketika hanya Nuh dan keluarga yang tersisa, apakah Nuh dan keluarganya orang baik? Nuh mabok, Nuh mengutuk anak-anaknya, mengutuk cucunya, Kanaan. Alkitab mengatakan bahwa semua orang-orang jahat adalah jahat semasa muda mereka. Ini yang akan kita bahas secara singkat di dalam Nuh ini, ya. Oke, saudara. 关于挪亚洪水的道歉问题，当你读创世纪中关于洪水的记载时，你读的不仅仅是一个故事，你读的是一些引发许多问题和挑战的东西。人们会出于各种原因反对每一步。当你读到创世纪6到9章时，你会发现许多主张在今天是非常有争议的。第一，洪水淹没了整个地球，整个地球怎么会被水覆盖呢？第二，今天所有的陆地的动物是方舟上最初动物的后代。方舟怎么可能容纳当今陆地上所有的动物的祖先呢？第三，神在愤怒中惩罚了世界，神不是全能的吗？全能神如何惩罚全世界？第四，当只剩下挪亚一家人的时候，他们是好人吗？圣经说，人从小就作恶。 Oke saudara, ini pertanyaan yang kita harus jawab ya saudara. Pertama, apakah air bah menutupi seluruh bumi? Ya, jadi Anda lihat 4 pertanyaan itu daftar yang cukup kontroversial. Anda mendepan semua itu hanya dalam beberapa bab kejadian, yaitu kejadian 6 sampai 9. Jadi mari kita bahas daftar itu sedikit dan kita akan mulai memahami saudara bagaimana firman Tuhan begitu berbeda dari cara orang berpikir dan ketika orang itu dibiarkan sendiri. Saudara, oke? Pertama, klaim bahwa banjir itu mendunia, bahwa air menutupi seluruh bumi. Semua mata air di kedalaman menyemburkan air dari bawah tanah. Lalu terbukalah jendela-jendela surga, air pun jatuh dari langit. Dari atas, dari bawah itu sembur keluar air semua. Air itu begitu hebatnya menguasai bumi, sehingga semua gunung tinggi di seluruh kolong langit tertutup. Nah,
Beberapa pakar Alkitab berkata, tidak mungkin semua gunung di seluruh bumi tertutup air. Banjir besar itu pasti banjir lokal, bukan banjir sedunia. Mungkin banjir itu menutupi daerah tempat tinggal orang-orang tertentu saat itu, tetapi tidak menutupi seluruh dunia. Nah, mengapa Anda menghabiskan begitu banyak waktu untuk membangun bahtera yang mengerikan 120 tahun jika yang Anda harus lakukan hanya pindah sebagai cara untuk terhindar dari banjir lokal? Jadi, saudara, tidak masuk akal, ya? 我们来看第一方面，洪水覆盖了整个地球吗？你看到这四个问题了，只是一个或具争议的清单。你可以在创世纪的几章中得到所有这些，即是在创世纪第6到第9章。那么，让我们稍微讨论一下该列表，我们将开始理解上帝的话语，与人们自行思考的方式有何不同。首先，声称洪水是全球性的，洪水覆盖了整个地球，深盐的泉水都从地下涌出，然后天窗打开，水从天而降。水的威力如此强大，淹没了天下所有的高山。现在一些圣经学者说，地球上所有的山都不可能被水覆盖。大洪水肯定是局部洪水，而不是世界上洪水。也许洪水覆盖了当时某些人居住的地区，但并没有覆盖整个世界。那么，如果你所要做的就是通过移动来躲避当地的洪水，那么你为什么要花这么长时间建造一艘巨大的方舟呢？ Saudara ya. Dan pertanyaan lainnya, apakah banjir lokal akan menutupi gunung-gunung? Jangan punya gagasan bahwa Anda mengalami banjir lokal yang membutuhkan bahtera. Tetapi banjir lokal itu menutupi sebuah gunung. Mungkinkah ada banjir yang menghabisi seluruh dunia? Saudara, kita balik lagi. Kisah tentang banjir besar yang melibatkan bahtera dan sebagainya ditemukan di antara penduduk asli Babilonia kuno, saudara. Cerita itu ada di Babilonia kuno. Dan Epic of Gilgamesh di antara penduduk asli Alaska juga. Mereka juga menemukan di penduduk asli di Meksiko, saudara. Di Brasil, di Kuba, di India, Greenland, Afrika, Tiongkok, dan Yunani. Semuanya mempunyai catatan tentang banjir besar ini. Sebelum semua orang Kristen atau orang Yahudi memiliki kesempatan untuk menyebarkan cerita di sana. Saudara, cerita tampaknya tersebar di seluruh dunia dalam satu bentuk atau lainnya. Dan selain cerita di seluruh dunia, fosil menunjukkan bahwa semua bagian bumi, bahkan yang tinggi di Gunung Everest, dulunya berada di bawah air, saudara. Seluruh bumi akan tertutup air sedalam 8.000 kaki. Kita selalu berasumsi bahwa semua gunung sekarang setinggi dahulu. Tidak demikian, dan kita tidak tahu seperti apa topografi dan geografi saat itu. Kita tahu ada banyak sekali air di dunia, dan jika gunung-gunung memiliki ketinggian yang berbeda, akan ada banyak air untuk semua orang. 我们看洪水覆盖了整个地球，地球吗？这个接下去还有一个问题，局部洪水是否会淹没山脉？不要以为当地的洪水需要方舟，但当地的洪水覆盖了所有的山脉，会不会发生全球性的洪水？古代巴比伦原住民中有设计船只等洪水的故事，阿拉斯加原住民中也有继儿加梅圣史诗。他们在墨西哥、巴西、古巴、印度、格陵兰岛、非洲、中国和希腊的原住民中发现了这个故事，而所有这些都发生在基督徒和犹太人有机会在哪里传播这个故事之前。这个故事是否是
是否以这样和哪样的形式传遍了世界各地。画示表明，地球的所有部分，甚至珠穆朗玛峰的高处，都曾经被水淹没。整个地球可能被深达8000英尺的水所覆盖。我们总是假设今天所有的山都和当时一样高，并非如此。而且我也不知道当时的地形、地理是什么样的。我们知道世界上有很多水，如果山的高度不同，每一个人都会有充足的水。Oke saudara, ini yang dan hal yang kita tahu dan ini yang paling penting dari semuanya. Bagaimanapun kita tidak dapat menjelaskan segala sesuatu atau betapa sulitnya kita menjelaskan, kita tahu bahwa air ini menaati Tuhan. Jadi jika Tuhan berkata air itu menutupi bumi, maka air menutupi bumi. Di Laut Merah, Tuhan membalikkan laut dan air pun terbagi. Dan orang-orang Israel masuk ke tengah laut di tanah kering. Air kiri kanan menjadi tembok bagi mereka di sebelah kanan dan kiri mereka. Tuhan dapat membuat air mengalir ke atas bukit. Tuhan dapat membuat air di tembok. Tuhan dapat melakukan apapun yang Dia inginkan dengan air. Jadi saudara, jika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menutupi seluruh bumi dengan air, maka pastilah Dia menutupi bumi dengan seluruh air. Contoh lain tentang air yang menaati Tuhan ketika orang Israel menyeberangi sungai Yordan, air yang turun dari atas berhenti dan naik ke dalam tumpukan dan seluruh Israel menyeberang di tanah yang kering. Tuhan dapat membuat tumpukan yang menutupi gunung jika Dia menginginkannya. Di Laut Galilea pun Tuhan menyuruh air dan badai untuk tenang. Jadi jika Alkitab mengatakan ada banjir besar, maka pastilah ada banjir besar. 我们再来看这个洪水覆盖了整个地球的事实。我们知道另一件事只是最重要的，但是无论我们如何努力解释，我们都无法解释它。我们知道这水服从上帝。如果神说水要淹没大地，那么水就会淹没大地。在红海，神翻转海水，将水分开。以色列人下到海中走干地，水在他们左右成了墙垣。上帝可以让水流上山，上帝可以在墙上造水，上帝可以用水做任何他想做的事。所以，如果圣经说神用水覆盖了整个地球，那么他一定是用水覆盖了整个地球。水顺服神的另一个例子是，当以色列人渡过约旦河时，从上而下的水停了下来，并成堆上升。以色列人都在干地上过去了。如果神愿意的话，他可以使一座水淹没一座山。在加利利海，耶稣吩咐风暴平静下来。Oke, saudara. Hal yang kedua, kalau orang lihat mana mungkin satu perahu bisa menampung semua hewan. Nah, disinilah Tuhan juga menuliskan dalam Alkitab ukuran dari batra. Saudara, klaim kontroversial kedua adalah batra itu dapat menampung nenek moyang semua kehidupan yang ada di daratan saat ini. Dan klaim ini kontroversial karena kita terkadang menganggap batra dalam istilah yang sangat berbeda. Kita melihat potret artistik batra sebagai bak kecil dengan beberapa hewan yang sangat besar dan lucu yang bersandar di sisi-sisinya. Dan bagaimana mungkin potret sebagus itu bisa nampung semua nenek moyang kehidupan hewan saat ini? Namun, mungkin kita harus menggambarkan banjir atau batra seperti lebih ini sebagai batra yang sangat besar yang dibangun sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ini saudara, batra itu panjangnya 450 kaki. Lebarnya 75 kaki, tingginya 45 kaki. Itu berarti dengan volume lebih dari 1,7 kaki kubik. Oke, saudara, itu adalah kaki. Sekarang saya rubah ke meter. Dalam meter itu adalah 138 meter kali 23 meter lebar kali 13,5 meter. Jadi sekitar 43.000 meter kubik. Nah, sebesar apa 43.000 meter kubik? Itu akan menjadi sekitar volume 569 gerbong kereta
yang satu gerbongnya dapat menampung 240 domba. Jadi Batra itu bukan perahu kecil yang lucu. Ia dapat menampung lebih dari 569 kali 240 domba, 135.000 hewan seukuran domba. Batra itu tidak tampak seperti itu, lebih seperti ini. Batra itu menampung nenek moyang seluruh kehidupan manusia dan binatang, saudara. 我们看第二段的，怎么样才能接受所有的动物呢？第二个有争议的说法是，方舟里居住着当今陆地上所有生命的祖先。这种说法是有争议的，因为我们有时候会以非常不同的方式来看待方舟。我们看到方舟的艺术肖像是一个小一缸，几只又大又可爱的动物躺在它的两侧。如此精美的衣服，怎么可能容纳当今动物的所有祖先？然而，也许我们应该这样描述洪水和方舟的作为：一艘按照上帝的指示建造的非常大的船，方舟长450英尺，宽75英尺，高45英尺。这意味着体积超过150万立方英尺，以米为单位，大约为138乘以23再乘以13.5，大约为43万立方米。这将有569节吃香，每节吃香可容纳240只羊。方舟并不是一艘可爱的小船，它可以容纳超过135，就是135,000只绵羊大小的动物。方舟看起来不是这样的，更像是这样的。方舟里住着所有的生命的祖先。Oke saudara, jadi saya gambarkan seperti ini. Panjang 138, lebar 23, tinggi 13,5 dibagi 3 tingkat seperti ini. Dia bisa menampung 135.000 binatang sebesar domba, kira-kira seperti itu. Ya, sisain satu tempat tinggal lah buat Nuh dan 7 keluarganya ya. Kira-kira seperti itu saudara ya. Nah, saudara sekarang perlu diingat, hewan-hewan di dalam batra tidak harus semuanya dewasa. Anda tidak harus membawa gajah dewasa ke dalam batra untuk membawa 2 gajah, bukan? Apakah Anda harus membawa jerapah dewasa ke dalam batra? Tentu saja tidak. Jenis yang lebih sedikit mungkin juga ada di dalam batra dan kemungkinan bisa menjadi banyak variasi spesies. Misalnya kita memiliki semua jenis kucing yang berbeda saat ini. Namun, mereka semua dapat berasal dari satu nenek moyang kucing asli. Kita mungkin sekarang banyak jenis anjing dan serigala yang berbeda dan jenisnya. Tapi, mereka semua dapat berasal dari satu nenek moyang saja. Jadi Anda tidak harus memiliki banyak spesies dan sub-spesies dalam batra seperti yang kita lihat di sekitar kita saat ini. Bagaimanapun, Allah memerintahkan untuk membawa setiap makhluk hidup yang bersamamu. Dapat berupa hewan, burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi agar mereka dapat berkerumun di bumi, berkembang biak dan beranak cucu di bumi. Maka Allah memberi perintah kepada Nuh untuk membawa serta jenis-jenis binatang ini dan mereka akan menjadi binatang nenek moyang yang akan Allah gunakan untuk mengisi bumi. Itu adalah jawabannya. 我们看怎么样才能接受所有的动物呢？现在请记住，方舟中的动物不一定都是成年，你不必在方舟中接待一头成年大象来接待2只大象，不是吗？你是否必须带一只成年长颈鹿登上方舟？当然不是，方舟中也可能存在较少的物种。
然后变成更多的物种。例如，今天我们有各种不同类型的猫，然而它们都可以是同一个猫科动物祖先的后裔。我们有各种不同种类的狗和狼等，它们都可能来自同一个祖先。因此，方舟中不必有像我们今天在周围看到的那么多的动物、物种和亚种。然而，真主命令你们带上一切与你们在一起的生物，无论是陆地的动物、走兽，还是一切爬在大地上的爬行动物，以便它们能够在大地上繁如生息。因此，上帝命令挪亚带上这些类型的动物，它们将成为上帝用来繁如地球的动物。Oke, saudara, ini udah mau selesai. Saudara, bukankah Tuhan Maha Pengasih, kenapa Dia menghukum dunia? Tuhan yang Maha Pengasih menghukum dunia. Klaim semacam ini adalah klaim yang banyak orang Kristen saat ini, saya khawatir, nggak begitu peduli. Bahkan sekolah minggu mengajarkan anak tentang hal-hal lucu, tentang Nuh, bawa binatang ke dalam, yang memuat binatang-binatang lucu ke dalam Batra. Saudara, sebenarnya pesan Nuh itu bukan pesan lucu. Ini mengirimkan pesan yang berlawanan dengan kenyataan. Tetapi, ya, pesan Nuh adalah pesan bahwa suatu hari Tuhan akan menghakimi dunia dan ini serius. Tetapi jika bahkan orang-orang gereja tidak menganggap serius penghakiman Tuhan atas dunia, tentu saja orang-orang tidak percaya juga tidak akan peduli dan tidak menyukai gagasan itu sama sekali. Dunia yang ada saat itu, saudara, pada zaman Nuh dibanjiri air Nuh dan binasa, kata Rasul Petrus, dan dia mengatakan sesuatu hal yang serupa akan terjadi lagi pada akhir zaman. Langit dan bumi yang sekarang ada disimpan untuk api, disimpan sampai hari penghakiman dan juga kebinasan orang-orang fasik. Dan Petrus tidak hanya mengarangnya, ia memperoleh dari gurunya, Tuhan Yesus. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, kata Yesus. Mereka tidak menyadari, ya, makan, minum, kawin, mengawinkan, sampai air bah datang dan menyapu bersih mereka semua. Demikian pula halnya kedatangan pada anak manusia. Dan penghakiman atas kedatangan Tuhan Yesus kedua itu nyata, karena Nuh itu nyata. Dan telah dibuktikan dari beberapa sejarah yang tadi disebutkan, yang tadi, saudara. Dan saudara, untuk menanggapi yang satu dengan serius, penghakiman masa depan, kita harus menanggapi yang lain dengan serius, saudara. Nah, Tuhan Maha Pengasih, tetapi Dia juga Maha Adil, dan Dia juga benar, nyata, menghakimi dunia. Jadi daripada saya juga mengkhotbahkan tentang kasih, saya juga harus mengkhotbahkan tentang penghakiman, saudara. 我们看，所谓神不是最慈爱的吗？最慈爱的上帝惩罚世界，恐怕连很多基督徒也不太关心这种说法。甚至主的学校也会教孩子们有关挪亚将可爱的动物装入方舟的有趣事情，它传递出与现实相反的信息。但如果连教会人士也不认真对待神对世界的审判，非信徒当然根本不喜欢这个想法。使徒彼得说，当时存在的世界被水淹没并毁灭了。他说类似的事情在世界末日还会再次发生。现在存在的天地都被保留在火中，保留到恶人受到审判和毁灭的那一天。彼得并不是凭空捏造出来的，他从他的老师耶稣那里得到了他。耶稣说，挪亚的日子怎么样，人子降临的时候也怎么样。他们没有意识到这一点，知道洪水来临将他们全部淹没。人子来的时候也是如此。耶稣再来的审判是真实的。为了认真
对待其中一个，我们必须认真对待另一个。 Saudara ya, yang terakhir saudara, bukankah semua manusia berdosa? Ya, bukankah orang-orang terbaik sekalipun berdosa? Tuhan berkata, aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Walaupun niat jahat manusia adalah jahat sejak masa mudanya. Ingatlah, Tuhan berkata demikian setelah banjir ketika hanya Nuh dan keluarganya yang saling tersisa. Dan Tuhan berkata, bahkan orang-orang ini, Nuh dan keluarganya, mereka jahat sejak masa mudanya. Nuh mabuk. Jadi klaim bahwa orang seperti Nuh akan mabuk dan melakukan hal-hal yang memalukan, serta mengutuk cucunya dan seterusnya, itu sama sekali tidak ada dalam pikiran orang-orang kritis. Namun faktanya, bahkan orang-orang terbaik pun sekalipun berdosa. Daud berkata, aku dilahirkan dalam dosa ibuku saat mengandung aku. Yeremia berkata, hati lebih licik daripada segala sesuatu, atau yang dengan gamblangnya hati itu sangat jahat. Dan itu diajarkan sejak awal Alkitab dan di seluruh Alkitab. Jadi saudara, saat Anda mulai membaca kitab Kejadian, Anda juga mungkin akan terbiasa. Nanti saya akan bahas bahkan patriark Abraham, Ishak, Yakub, siapa semuanya, orang-orang terbaik pun berdosa. Itu pentingnya kita belajar Kejadian, saudara, untuk membuktikan bahwa tidak ada yang benar, tidak seorang pun. Oke, saudara. 我们看这个第四的，人不都有罪吗？即使是最好的人，也不犯罪吗？神说：“我不再因人的缘故而咒诅地，因为人从小心里怀着恶念。”请记住，上帝在洪水之后说了这句话，当时只剩下挪亚和他正义的家人。神说，即使是这些人，他们从小就邪恶，挪亚喝醉了，所以声称像挪亚这样的人会喝醉酒，做可耻的事，咒诅他的孙子等等，挑剔了人根本不这么想。但事实是，即使是最好的人也会犯错。大卫说：“我是在罪孽中出生的，也是在我母亲怀我时的罪孽中。”耶利米说：“人心比万物都诡诈。”赫子说：“极其邪恶。”只是从圣经一开始就教导的，并且贯穿整本圣经。因此，当你开始阅读创世纪时，你可能也会熟悉这样的说法。即使是最好的人也会犯罪，因为没有人是对的，没有人。 Oke, saudara. Dan karena ada tidak yang benar, saudara, ini mulai ceritanya berkembang ya, saudara. Dan karena tidak ada yang benar, maka diperlukanlah kurban penebusan. Ya, di akhir Nuh itu Nuh membangun mesbah bagi Tuhan dan mengambil beberapa dari setiap binatang yang tidak haram dan beberapa dari setiap burung yang tidak haram dan mempersembahkan di atas mesbah itu, dan Tuhan menerima mesbah itu, saudara. Dan ketika Tuhan mencium bau harum itu, Tuhan berkata dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk lagi segala makhluk hidup, walaupun mereka berdosa sejak masa kecilnya. Oke, saudara, jadi janji Tuhan didasarkan pada kurban penebusan. Dan kemudian saat Anda membaca lebih lanjut dalam Alkitab, Anda akan membaca tentang persembahan yang bau harum yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan perjanjian baru mengatakan bahwa Yesus Kristus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita sebagai persembahan yang harum dan kurban bagi Tuhan. Upah dari manusia yang tidak berdosa itu disapu bersih seperti di banjir Nuh, saudara. Dan hanya dengan kurban, yaitu Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang tak bercacat, barusan kita bisa menjadi benar. Saudara, jika Anda alergi terhadap kurban penebusan, jika Anda alergi terhadap gagasan tentang Tuhan yang berkenan dengan kurban, maka keselamatan Tuhan Yesus tidak akan masuk akal bagi Anda. Anda akan merasa, saya berbuat baik, saya orang baik, saudara. Tidak ada orang baik, saudara. Saudara, namun di dalam cerita ini, di dalam banjir Nuh ini, di kitab Kejadian ini, kita telah disingkapkan kepada kita bahwa kita perlunya kurban penebusan, saudara.
我们看这个第四的人不都有罪吗？既然没有公义，赎罪祭是必要的。挪亚为上帝筑了一座坛，拿了各种洁净的牲畜和各种洁净的飞鸟献在坛上。上帝悦纳了这些祭物。当神闻到这馨香之气时，神在心里说：“我不再咒诅任何活物了。”神的应许是基于赎罪祭。然后，当你进一步阅读圣经时，你会读到向上帝献上馨香之物。新约圣经说，基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献给神。如果你对赎罪祭过敏，如果你对上帝喜悦牺牲的观念过敏，那么耶稣的救恩对你来说就没有意义了。然而在创世纪的挪亚洪水中，向我们启示了赎罪祭的需要。 Oke saudara, jadi penting ya. Kita baca firman-Nya, tadi dimulai dengan Tuhan menghapuskan dunia, sekarang bagaimana Tuhan tidak akan lagi menghukum dunia. Ini penting, jadi saya harus bacakan firman-Nya. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang tak haram dan dari segala burung tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Kenapa saudara? Karena ada korban bakaran saudara. Ya, oke. Dan Tuhan melakukan perjanjian pertama kepada manusia. Busurku, yaitu pelangi saudara, kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tapak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bayang, memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." 这个彩虹下的约定和燔祭。挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒诅地，因为人从小心里就怀着恶念，也不再按照我才行的灭各种的货物了。地还存留的时候，架设寒暑，冬夏昼夜就永不停息了。我把红放在云彩中，这就可做我一地立业的记号了。我使云彩盖地的时候，有红现在云彩中，我便纪念我与你们和各样有血肉的货物所立的约，水就不再泛滥，毁坏一切有血肉的物了。红必现在云彩中，我看见，就要纪念我与地上各样有血肉的活物所立的营业。神对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立业的记号了。” Oke, saudara, tinggal dikit dua lagi. Covenant under rainbow, 彩虹下的约定 ya. Saudara, kehidupan memang memiliki sekedar bagian dari keburukannya, ya. Tetapi pelangi tetap dalam semua keindahannya. Dan yang bahkan lebih indah dari pelangi adalah Sang Pencipta pelangi, Tuhan Yesus.
Pelangi adalah tanda perjanjian Tuhan yang untuk melestarikan bumi, dan itu adalah petunjuk visual dari keindahan sifat Tuhan yang tak terlihat. Keindahan ciptaan mengungkapkan keindahan Sang Pencipta. Kemegahan yang kita lihat sekilas di bumi adalah petunjuk dari kemegahan surgawi. Saudara, ketika Alkitab menggambarkan Tuhan, Saudara, Yesiel 1 ayat 28, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Saudara, kita harus tahu bahwa tahta Tuhan itu belakangnya itu ada pelangi, saudara ya. Tahta Tuhan di surga itu ada pelangi di belakangnya. Wahyu 4 ayat 3, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Nah, perjanjian pelangi adalah janji Tuhan untuk melestarikan bumi dari bencana di seluruh dunia. Seluruh umat manusia di seluruh dunia menerima kehidupan dan menikmati banyak hal yang baik dari Tuhan, terlepas dari hubungan mereka dengannya. Jadi seperti yang Yesus katakan, Ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. 我们再看彩虹下的约定，身后有太多的丑陋，但彩虹依然美丽。比彩虹更美丽的是彩虹的创造者。彩虹是上帝保护地球之夜的标志，也是上帝不可见本质之美的视觉指示。创造之美揭示了造物主的美丽。我们在地球上看到的辉煌是天堂辉煌的象征。当圣经描述历史，在以西结书1章28节，就像雨季时在云层中看到的彩虹不一样，它周围的光也是如此。启示录4章3节，宝座周围有彩虹，明亮如绿宝石。彩虹之夜是上帝保护地球免受全世界灾难的因袭。世界各地的所有人都从上帝那里获得生命，并享受许多美好的事物。无论他们与上帝的关系如何，正如耶稣说，他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人，就是在马太福音5章45节。 Oke saudara, penutup. Jadi saudara, ketika kita belajar Nuh, bersyukurlah kepada Tuhan atas perjanjian pelanginya. Tapi jangan berhenti di situ. Masuklah ke dalam perjanjian barunya tentang keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Mintalah Dia untuk mengampuni Anda demi darah Yesus. Berdoalah agar Dia mengubah Anda melalui Roh Kudus-Nya. Nikmatilah Yesus Kristus dengan iman kepada firman-Nya dan dengan mengambil roti dan anggur perjanjian baru di dalam darah-Nya. Saudara, penghakiman itu pasti, penghakiman itu nyata. Seperti Nuh, Anda akan masih mengalami saat-saat ketika hidup Anda menunjukkan keburukan dosa. Namun jangankan biarkan dosa menguasai Anda. Mintalah Tuhan untuk mengampuni kesalahan Anda dan menutupi rasa malu Anda dengan keindahan kasih dan kesetiaannya. Dan percayalah bahwa Dia pasti akan melakukannya. Dalam Alkitab, setelah umat Tuhan berdosa dan mengalami masa disiplin yang menyakitkan, Tuhan berkata, terakhir Yesaya 54 ayat 9, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati. 这个是结束呀，感谢上帝的彩虹之夜，但不要就此止步，进入他在基督里永恒救恩的新月。求他因耶稣宝血的缘故饶恕你，祈求他能通过圣灵改变你，凭着对基督话语的信心，并通过领受用他的血所立的新约和的饼和酒来享受基督，像挪亚一样，
你仍然会经历生活中显示出罪的丑陋的时候，但不要让罪控制你。请求上帝原谅你的错误，并用他的爱和信实的美丽来掩盖你的耻辱，并相信他会做到。在圣经中，当神的子民犯罪并经历一段痛苦的管教的时期后，神说，在以赛亚书54章第9节，这是在我好像挪亚的洪水，我怎么样起誓不再使挪亚的洪水漫过遍地，我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。54章，以赛亚书54章第10节说，大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的夜也不迁移，只是连谢你的耶和华说的。阿们。